kuliah online kita tanggal 27 Februari 2022. Bertemu lagi dengan Kakak Charis di sini dan sebelah kanan Kakak Kristi. di sebelah kiri Kakak Mia. pemain musik kita Kakak Ayu. dan kameramen kita Kakak Novi. Adik-adik semangat ya, walaupun ibadah di rumah kita tetap semangat. Semua bangkit berdiri, kita mau janjian setelah minggu ya kakak. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Wah, masih pada hafal ya anak-anak di rumah. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian, yaitu bertemu dalam kasihnya. Semua bernyanyi ya. Mari kakak Ayu. Semua pegang Alkitabnya dan siapkan alat tulisnya ya. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Masih ada sukacita? Anak-anak sekolah minggu, kita harus tetap semangat dan sukacita karena kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari anak-anak, seperti biasa, terlebih dahulu kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Allah untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami dalam keadaan sehat, tetap bersekutu dari rumah kami masing-masing dan akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Engkau yang mengajar kami, membimbing kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, cerita Alkitab pada saat ini tertulis di Nas Alkitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayo kita buka Alkitabnya, Perjanjian Lama itu ya. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena 2 ayat kita sama-sama membacanya 2 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, semua kita pasti pernah mendengarkan kata andaliman. Andaliman ini adalah bahan makanan atau bahan bumbu yang dipakai oleh suku Batak sewaktu dia ingin memasak masakan khas Batak. Jadi kali ini kita bukan mau belajar masak, tapi ternyata andaliman ini bisa juga dipakai sebagai resep untuk
orang Kristen agar tetap teguh imannya. Apa itu andal iman? Yaitu andalkan iman. Sama seperti nas Alkitab kita. Dikatakan di situ supaya setiap orang itu mengandalkan Tuhan dan bahkan ada jaminannya. Jaminannya itu apa? Ada hasil yang kita buahkan kalau kita mengandalkan Tuhan. Dikatakan tadi dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan itu yang diberkati. Jadi berkatnya itu bagi orang yang sungguh-sungguh memohon, bagi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan akan terus mengalir. Katanya tadi sama seperti pohon. Kalau pohon itu terus-menerus berpaut ataupun terus-terus melengketkan dirinya kepada akar, dan kita lihat apa yang terjadi. Akarnya ini melengketkan dirinya lagi ke tepi batang air. Itu artinya makanan dan minumannya itu dicukupkan. Maka pada waktu terik, pohon itu tidak akan kekeringan. Bagaimana dengan iman atau rohani umat Kristen atau anak-anak sekolah minggu? Jangan-jangan sekarang lagi kering. Jadi ternyata nas ini disampaikan berhubungan dengan tokoh Alkitab yang bernama Yeremia. Yeremia ini ternyata sewaktu mulai dia dari kandungan di dalam perut mamanya, dalam perut ibunya, Tuhan telah memanggil dia dan menetapkan dia akan menjadi seorang nabi. Sewaktu dia sudah dilahirkan di tengah-tengah dunia ini, dalam usia muda, Tuhan mengingatkan kembali dan Tuhan berfirman kepada Yeremia supaya dia harus bersedia menjadi nabi. Dia harus memberitakan Injil kepada umat Israel, yang dimana umat Israel ini adalah yang benar-benar susah sekali mendengarkan nasihat, susah sekali mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan. Maka Yeremia dalam usia muda dipilih Tuhan untuk mau mengabarkan kabar baik. Pasti itu sulit, ya kan? Bagaimana contohnya anak yang misalnya dia nomor 2 di rumah harus menasihati abangnya nomor 1, pas abangnya itu berbuat salah. Pasti itu sulit, karena kita langsung takut nanti abangku tidak akan menerima nasihatku. Pasti itu yang kita hadapi. Seperti itulah ketakutan yang dialami Yeremia, dan dia pun menjawab panggilan dari Tuhan. Apa dijawabnya? Kata Yeremia, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Aku ini masih muda. Kok aku dipilih dari kandungan pula itu? Bagaimana mungkin saya bisa? Saya kan tidak pandai berbicara. Dia jujur menyatakan kelemahannya, kekurangannya kepada Tuhan. Tapi Tuhan pun mengajarkannya, aku akan memegang, menyertai mulutmu. Aku akan menaruh firman ke dalam mulutmu supaya apa yang keluar dari mulutmu itu adalah berdasarkan firman Tuhan. Setelah itu Yeremia pun menerima apa yang diutus atau diminta oleh Tuhan. Dia melakukan kenabiannya dengan sungguh-sungguh, dan bahkan dia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi tadi yang dia punya kekurangan itu tidak lagi menghambat dia untuk mau memberitakan kabar baik. Sama seperti itu juga yang harus kita lakukan. Kalau mengandalkan Tuhan, sebenarnya kita sudah mengakui. Kalau kita mengandalkan Tuhan itu kita mengakui kelemahan kita. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, karena kita ini
kepingin supaya kita dimampukan Tuhan. Kita dari dasarnya itu tidak mampu melakukan apapun. Kita pada dasarnya tidak ada kehebatan dalam diri kita. Kita mulai dari kecil juga membutuhkan orang lain. Dan orang lain yang diutus oleh Tuhan membantu kita supaya lahir ke dunia ini juga itu adalah karena Tuhan yang menyuruh mereka membantu kita. Jadi apapun kekurangan kita, kelebihan kita, keterbatasan kita, tetap andalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Nah, anak sekolah minggu, kalau misalnya Inang tanya sekarang, apa kekurangannya ya? Adakah kekurangan anak-anak sekolah minggu? Atau tidak ada? Yang pastinya semua orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada orang yang sama seperti Yeremia, tidak pandai berbicara di depan umum. Misalnya kalau di depan orang banyak, dia tidak pandai berbicara. Ada orang yang pandai berbicara, itu kelebihannya. Kalau tidak pandai berbicara tadi, itu kekurangan. Ada orang yang misalnya dia tidak pandai untuk bernyanyi, itu kekurangan. Kemudian ada orang yang pandai bernyanyi, itu kelebihan. Coba Inang mau tanya, apa kekurangannya? Coba Inang tanya, apa kekurangannya? Coba dulu diingat-ingat, apa kekurangannya? Ada orang yang sukanya diam aja, tidak mau bicara. Ada orang yang dia gampang ramah untuk orang lain. Tapi semuanya itu bisa dipelajari, bisa belajar melatih diri supaya kita bisa seperti orang lain itu yang baik ataupun yang bisa kita teladani. Jadi kalau dikatakan mengandalkan Tuhan, itu artinya supaya Tuhan menyempurnakan segala sesuatu dalam diri kita. Jangan pernah andalkan dirimu sendiri. Kalau nas khotbah kita pada 2 minggu yang lalu itu, yaitu tentang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, itu juga termasuk nasihat supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan. Jadi iman kita ini tidak pernah kosong. Iman kita ini tetap berisi karena Tuhan yang hadir memberikan kemampuan kepada kita. Jangan ada yang pesimis. Apa itu pesimis? Pesimis ini dia langsung mundur. Aku gak bisa, aku gak mampu, dia gak mau berusaha. Kalau kita sudah andalkan Tuhan, maka pesimis tadi pun enyah dari hidup kita. Kita pun akan mendapatkan yaitu optimis. Optimis ini keyakinan bahwa kita mampu bersama Tuhan. Kita bisa kalau kita mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, kita tidak bisa kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi pilih mana? Pasti kita mengatakan yes, I can with Jesus. Jadi aku bisa karena aku bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti Yeremia yang tadinya dia tidak pandai berbicara, yang tadinya dia katakan aku masih muda, belum layak untuk memberitakan Injil, tapi karena Tuhan itu menyertainya dan dia yakin Tuhan membantunya, Tuhan akan memberikan kemampuan kepadanya, maka Yeremia pun ditolong Tuhan. Itulah resepnya. Andaliman, andalkan iman. Tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi kami, setiap umat-Mu yang mendengarkan cerita Alkitab dan juga yang telah memuji memuliakan Engkau. Biarlah setiap yang kami dengarkan, terkhusus untuk nas cerita Alkitab saat ini, Engkau mengingatkan kami agar kami tetap mengandalkan Engkau dan kami tetap menaruh harapan hanya kepada-Mu saja. Engkaulah Allah
yang menyertai, menolong dan memampukan kami dalam segenap aktivitas kami dan juga dalam setiap kekurangan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau persembahan berikan yang terbaik buat Tuhan. Salingan dari gerejanya diisi adik-adik. Kita angkat pujian tanganku Nametmen. Yaitu kelas kakak Glory, kakak Ceris, kakak Gaby, adik. Aktivitas lorong 1 yaitu adik-adik mencari jalan menuju Tuhan Yesus. Bisa di print atau digambar, nanti kakak share ya. Setelah adik-adik isi, dibantu mama papanya, difoto, dikirim ke grup WA orang tua ya. Ditunggu ya. Terima kasih. Adik-adik, kita mau ke horong 2. Kita angkat pujian Ada Satu Sobatku. Kakaknya di sini akan menjelaskan aktivitas horong 2. Nah, untuk aktivitasnya sendiri adalah adik-adik merangkum apa yang sudah dikotbahkan atau yang sudah difirmankan di khotbah hari ini. Nah, poin-poinnya saja adik-adik ya. Kalau sudah, nanti adik-adik bisa tulis di kertas HVS atau di buku gambar yang ada di rumah aja ya. Nanti kalau sudah difoto, dikirim ke grup masing-masing. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita mau ke horong 3. Kita angkat pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan.
lagi sama kakak Christine. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Oke, kakak di sini bakal ngejelasin ya tugas dan aktivitas yang bakal adik-adik lakuin di Horong 3. Nah, tugasnya apa sih kakak hari ini? Jadi adik-adik tugasnya membuat video tentang komitmen diri. Nah, adik-adik jelasin tuh kenapa adik-adik mau bikin video itu. Alasannya jelasin ya. Kakak karena aku pingin bla 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 bla. Nanti videonya dikirimkan pada grup masing-masing. Terima kasih. Dadah. Adik-adik, kan ibadah online kita, kakak sekolah minggu di sini tetap mengingatkan untuk prokes, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan. Dan yang ketiga, tetap berjaga jarak. Adik-adik, kakak sekolah minggu mengucapkan Selamat